Salam sejahtera, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini secara khusus pula kita akan membicarakan topik tentang tahun baru. Tiap kali tahun tentu kita sebut baru, walaupun menjadi tak jelas sebetulnya yang kita sebut tahun baru itu apa. Toh kalau datang tahun depan, maka tahun ini menjadi tak baru, bukan? Dan begitulah terus bergulir dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga yang disebut tahun baru selalu menjadi pertanyaan menarik, saudara. Baru buat siapa? Ya, ini menjadi pemikiran-pemikiran menarik yang perlu untuk kita pikirkan. Nah, bagaimana kita menyikapi supaya tidak terjebak pada rutinitas perputaran waktu itu? Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam hal ini, doa Musa, menjadi sangat indah sekali. Namun sebelum kita lanjut, saudara yang kekasih, kita persiapkan Mazmur 90 ayat 3-12. Mazmur 90 3-12, demikian firman Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menganyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam menjelajah untuk mengerti, berikan kami pencerahan. Kuatkan kami untuk melakukan dalam kehidupan supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Supaya tiap kami, baik kami yang berbicara, tiap saudara mendengar, dimanapun kami berada, biarlah berkat Tuhan nyata dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Apa yang ditulis oleh Musa dan dibicarakan menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan. Siapakah Musa? Manusia adalah manusia lengkap. Manusia lengkap maksudnya apa? Dia manusia yang hidup dalam 3 periode yang sangat luar biasa berbeda, dengan greget yang sangat luar biasa kuat dan mendalam. Yang pertama, Musa hidup 40 tahun pertama. Hidupnya adalah istana. Dia menjadi pangeran muda yang luar biasa, penuh dengan fasilitas. Dia menjadi orang terkaya, terbaik, terhebat di zamannya dari antara bangsanya tentu. Karena bangsa-bangsanya, bapak bangsa Israel pada waktu itulah bangsa yang diperbudak. Nah, Musa justru ada di istana. Peristiwa itu kita sudah tahu bagaimana putri Firaun mengangkat dia menjadi anak. Nah, karena itu saudara, Musa yang mestinya dibunuh karena pembunuhan anak-anak pada waktu itu, justru mendapat belas kasihan putri Firaun dan menjadi putri Firaun. Nah, oleh karena itu bertumbuh 40 tahun di istana, memberikan Musa limpahan. Bukan saja fasilitas hidupnya, tetapi ilmu yang tinggi. 40 tahun. Sehingga pembentukan dasar dari Musa adalah pembentukan dasar berkualitas kelas istana. Nah, itu paling penting bukan dari seluruh etapa hidup kita. Nah, 40 tahun kedua Musa menjadi menarik. Musa sesudah 40 tahun di istana, kemudian dia menjadi buron. Mengapa? Karena waktu dia jadi pangeran, dia tidak pernah berhenti di istana. Hatinya selalu gelisah, terpanggil untuk saudara sebangsa. Sehingga waktu ada saudaranya ribut, dilihat, lalu dia damaikan. Dan pada waktu ada satu orang dianiaya oleh Mesir,
Mesirnya malah dibunuh dan mati. Tetapi kemudian saudara didamaikan ini pada ribut dan menganggap Musa sok tahu dan ikut campur. Pertolongan pertama mereka lupakan, sehingga mereka mulai berteriak kiri dan kanan, mengakibatkan Musa menjadi buronan, saudara. Karena kemudian Mesir mendengar bahwa dia melakukan pembunuhan. Maka pergilah Musa dan kemudian tinggal di padang rumput, menjadi gembala domba. Dari istana turun ke bawah, dari atas yang paling atas dan mulia menjadi bawah yang paling hina. Pekerjaan yang paling mudah dikerjakan semua orang adalah gembala. Gembala lebih banyak dikerjakan oleh pemiliknya, ya, seringkali. Tetapi kalau kemudian orang diupah dan menjadi orang upahan sebagai gembala, nah itu paling rendah. Lain ya, kalau gembala adalah gembala sekaligus pemilik domba. Musa bukan. Nah oleh karena itu pengalaman Musa 40 tahun di padang rumput sebagai gembala, ya, dia menikahi putri daripada Yitro, imam di Midian. Nah kemudian hidup dia luntang tidak menentu begitu, hidup 40 tahun sebagai gembala di padang rumput. Maka istana yang dengan kenangan luar biasa memberi dasar yang hebat, seakan-akan tak berarti karenanya untuk mengurus domba di padang rumput. Cukup membawa domba ke rumput yang hijau, ya sudah, dombanya makan. Ya. Tetapi hebat saudara, Musa tidak jadi gila. Musa tidak menjadi seorang yang kehilangan arah hidupnya. Musa memulai hidup baru itu, menjalaninya terasa berat. Tetapi langkah demi langkah, ia terus mengayunkan langkahnya untuk menunjukkan kualitas hidup keimanannya. Maka 40 tahun episode kedua adalah di padang gurun. Apa di padang rumput? Episode ketiga, umur 80 berarti, ya, dia dipanggil Tuhan untuk kemudian pergi membebaskan orang Israel dari Mesir. Dia diminta memimpin. Musa sempat berdebat dengan Tuhan. Pengalaman pahitnya bersama orang-orang Israel di Mesir, saudaranya sendiri, yang membuat dia jadi buron, membekas dalam dirinya. Dia tahu betul saudara sebangsanya bebal, ada belas kasihan, tapi melihat kebebalan, gugur sudah. Tapi Tuhan berdaulat dan kemudian dalam tanda petik menetapkan Musa harus berangkat. Musa tak lagi bisa berbantahan sehingga harus berangkat dan membawa orang Israel dari Mesir keluar menuju tanah perjanjian. Etape ketiga dari hidup Musa episodenya ini adalah hidup di padang gurun. Memimpin selama 40 tahun orang-orang Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tegar tengkuknya. Waduh, itu mengerikan. Itu perjalanan yang sangat menyeramkan. Dan ini yang harus dilewati oleh Musa, saudara-saudaraku yang kekasih. Maka Musa berhadapan dengan orang-orang Israel. Siang malam mereka melihat mujizat, tiang awan, tiang api. Tiap hari mereka mengalami mujizat, mana Tuhan beri secara cuma-cuma, tidak jelas dari mana sumbernya. Kecuali hanya tahu Allah yang menurunkannya. Mereka diberi air, bahkan batu pun bisa mengeluarkan air. Benda padat mengeluarkan air. Tidak ada logikanya. Tetapi itulah yang terjadi. Apa yang kurang? Tidak ada. Semua terus bergulir dalam kehidupan. Semua terus terjadi dalam keseharian. Semua menjadi nyata di dalam kehidupan. Dan tidak ada yang bisa membantah itu. Saudaraku, ini faktanya. Nah oleh karena itu apa yang ada dan apa yang terjadi? Apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan? Apa yang ada di dalam bersama-sama orang Israel? Menjadi sesuatu berita yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang Musa harus berhadapan dengan semuanya. Nah sesudah perjalanan hidup dalam 3 etape itu, perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian, Musa belajar dan melihat perilaku manusia, saudara. Lalu Musa sampai kepada doanya ini. Penggambaran bagaimana dia menggambarkan besarnya Allah dan ketiadaan manusia. Tetapi dia juga melihat, Musa melihat bagaimana manusia yang lemah, tiada berdaya ini, ternyata bisa kurang ajar juga kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan dia selalu melihat manusia tidak pernah belajar. Karena itulah keluar kalimat yang luar biasa itu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah karena itu Musa menggambarkan Allah adalah Allah yang besar. Dia mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah anak manusia. Karena apa? Allah menciptakan manusia dari debu. Mengembalikannya kepada debu itu kedaulatan, kekuasaannya atas hidup yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia adalah Tuhan yang hebat yang melintas ruang dan waktu. Sehingga dalam ruang dan waktu Musa memberikan gambaran 1000 tahun bagi kita, hanya sekejap bagi Allah, seperti giliran jaga di waktu malam. Malam matahari terbenam, lalu terbit.
sudah selesai. Itu sama saja perjalanan kita 1000 tahun. Artinya perjalanan hidup kita yang ribuan tahun ini sekejap bagi Allah. Maka kalau kita mau mengerti pemeliharaannya dan apa yang dikerjakannya, mengalami kesulitan luar biasa. Karena kita coba memahami dalam terminologi kita sebagai orang yang dikurung oleh ruang dan waktu untuk mengerti Allah yang melintasi ruang dan waktu yang maha besar itu. Nah, jadi saudara, ketika dia kemudian juga mengatakan bagaimana Tuhan menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh dikatakannya. Pagi berkembang, lalu petang sudah lisut dan layu. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tetapi di sanalah Tuhan yang berkuasa. Ada menyertai manusia itu. Nah, oleh karena itulah Musa juga mengatakan, sungguhlah kami lenyap dalam murka-Mu. Iya benar, mau lari kemana? Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa menghindarnya? Ya. Dan bagaimana kesalahan ada di hadapan kita ditaruh Allah? Artinya kesalahan yang kita lakukan menjadi telanjang. Kau bikin salah ini, kau bikin salah ini. Kita nggak bisa menyembunyikan salah dan tidak bisa bersembunyi dari salah. Tuhan membongkar semuanya. Lalu mau lari kemana lagi? Semua hari berlalu terus bergerak. Dari masa gemas saja ke gemas. Kegemasan Allah terhadap manusia karena perilaku manusia yang pasang surut itu. Yang mudah sekali berubah dan semaunya itu. Oleh karena itu Musa berkata, masa hidup manusia itu 70, kalau kuat 80. Kalaupun ada lebih, kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru. Ya, dan kami melayang lenyap. Musa betul. Ya. Oleh karena itu saudara, perjalanan hidup kita 70-80-an. Lebih sedikit kemudian akan menjadi kesulitan. Saya mengenal orang berusia 100 tahun. Saya juga tahu rekan saya punya sahabat engkongnya begitu ya, meninggal umur 120 tahun. Ada. Tetapi bagaimana hidup mereka? Ya tentu dalam keterbatasan. Wah, hebat loh memorinya. Tentu hebat memorinya, tapi tidak seperti yang dulu. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mempertahankan itu? Sehingga apapun yang ada, saudara yang kekasih, menjadi memang amat sangat terbatas. Orang-orang yang tertib hidupnya, yang kemudian bisa panjang umurnya, makin hari akan makin berkurang. Karena sekarang you tertib hidup pun, saudara-saudara, cuaca sekitarmu, buruknya luar biasa. Ya. Sehingga udara jelek itu bisa mempengaruhi kita. Polusi yang mengerikan akan memperpendek usia kita. Gaya hidup dunia dan cara apa yang ada, bagaimana makanan tidak sehat, pasti akan selalu punya pengaruh, bukan? Maka tidak heran apa yang dikatakan Musa. Betul sekali itu. Nah, oleh karena itulah dikatakan siapa yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan takut pada gemas Tuhan. Heran, ternyata manusia tidak. Manusia selalu berbuat dosa, jatuh dalam dosa, dihukum, tapi tidak berhenti dan tidak kapok. Oleh karena itulah ketika dia mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana menghitung dengan ketelitian yang tinggi. Memperhatikan dengan cermat, memahami dengan bijak supaya kita tahu apa yang Tuhan mau sesungguhnya dalam hidup ini. Dan kita tidak menjadi salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya inilah semangat kita dalam kehidupan kita yang mesti kita pikirkan. Sehingga kita bisa melakoni hari-hari kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian kita tetap berjalan pada jalannya itu. Nah, ini menjadi penting. Telitilah sedemikian. Celakalah kita jikalau kita tidak menghitung hari-hari kita tiap hari dan menelitinya dengan teliti. Saya punya kebiasaan mengaudit diri saya setiap hari. Kalau saya berangkat tidur, maka saya sebelum tidur, saya sambil tidur sambil merenung. Sekelebat saja, tidak perlu panjang-panjang. Sehari ini, kebagusan apa atau kebaikan apa yang kulakukan? Lalu sekaligus saat yang bersamaan kejahatan apa atau jelek apa? Seringkali malam harus menjadi malam yang mengecewakan. Karena ternyata ada hal baik kita lakukan, tetapi tidak sedikit yang salah. Dalam bentang waktu 12-16 jam. Kemudian kita mau berangkat tidur. Ternyata ada masalah yang kita buat, bukan? Ada kesalahan yang terjadi. Dan itu berlangsung dari malam ke malam. Kalaupun satu waktu ada baiknya, tetapi bukan berarti tidak ada jahatnya. Hanya saja baiknya lebih banyak. Paling begitu. Oleh karena itu pada waktu kita menghitung dan melihat, kita kaget sehingga kita sadar diri dan mengenal diri. Karena itu saya selalu bingung kalau ada orang merasa terlalu dekat dengan Tuhan, tiap hari ketemu dengan Tuhan. Padahal hidup tiap hari tidak saja menjadi hidup yang mengewakan banyak orang. Hidup tidak menjadi cermin, hidup jadi batu sandungan. Bagaimana bisa ya?
Kenapa dia tidak punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan terjadi? Sampai berani mengklaim selalu ketemu dengan Tuhan muka dengan muka, ngobrol sama Tuhan. Saudara-saudaraku, saya pikir kita sudah kehilangan hati nurani yang murni. Kita kehilangan kegelisahan batin di hadapan Allah yang suci. Kita berpikir kita bisa manipulasi dia. Orang lain dengar apa yang kita omong belum tentu orang itu tahu. Betul. Bahkan mungkin bisa jadi orang itu tertipu. Betul. Tetapi marilah kita berdialog dengan hati kita. Marilah kita melihat hidup kita. Auditlah hidup kita dari hari ke hari. Tiap malam tiba, maka terkejutlah engkau. Betapa baiknya Tuhan karena masih memelihara kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Berbanding dengan belas kasihannya, betapa jahatnya kita. Masih saja lari dari dia. Karena itu kita perlu menghitung hari-hari dengan baik. Yang pertama, mari kita hitung hari-hari kita. Kurangi. Nah, kita pakai kurang. Apa yang mau dikurangi? Kesalahan dan dosa kita tentunya, saudara. Kita ini orang yang hobi bikin dosa. Orang yang hobi bikin salah. Kesalahan kita itu rutin lagi. Yang mau belajar ya dikurangi. Mungkin kau terlalu mudah memaki orang. Engkau terlalu mudah mencurigai orang. Hal buruk apa lagi? Oh, kau merasa paling hebat dan paling super. Kau paling arogan. Nah, kita lihat apa yang ada pada diri kita. Tukang fitnah, tukang bohong. Suka ambil barang yang bukan barang kita dan anggap itu tidak salah. Melegalitas segala cara. Saya kira dengan amat sangat mudah kalau kita mau bernurani, jujur terhadap hati kita itu, kita akan dengan segera tahu bukan apa yang jelek pada diri kita, bukan? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kita. Apa yang pertama lakukan? Kurangi. Maka bertekadlah kita terhadap waktu yang bergerak, terhadap waktu yang berjalan, tahun yang berganti. Kurangi, kurangi, kurangi. Buat tekad itu, saudaraku. Kalau perlu buat selembar kertas sebagai alat bantu. Untuk ingat loh, aku mau buang ini, kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Saya belum bicara lagi kebiasaan buruk, malas misalnya. Kurang tanggung jawab. Terlalu banyak kan? Nah, kamu kenal, kamu tahu dan catatlah. Ayo kita lihat diri kita masing-masing. Catat 1, 2, 3, mungkin engkau akan kaget karena dia jadi ratusan. Tapi kalau semua berlalu, kita tidak pernah tahu itu. Selalu rasa baik. Apalagi kalau rajin melihat kesalahan orang lain. Kesalahan kita akan tertutup. Tapi kalau kita berhenti, kita menghitung dengan teliti. Ingat teliti tadi. 1, 2, 3, tersentaklah kita. Terlalu banyak dosa kita. Kurangilah. Nah, ini yang kita mesti tekad. Kurangi, 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 kurangi. Artinya, berdoalah dan bergumullah. Jangan lagi mengulangi itu dalam kehidupanmu. Berdoa dan bergumullah. Bagaimana engkau melakukan apa yang Tuhanmu mau. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Dia. Hitunglah dengan teliti. Pertama apa? Kurangi dosa-dosa. Kurangi salah-salah. Kurangi yang tidak benar itu. Nah, disinilah kita penting. Tapi kalau sudah mengurangi di dalam tutup tahun tadi atau tahun yang baru, awas, tiap hari mesti dilakukan audit supaya jangan menumpuk. Sehingga terus. Yang dikurangi ini mesti dilihat, aku janji kurangi 10 nih. Tapi hari ini 1 pun enggak. Besok enggak juga, udah sebulan 1 pun enggak. Jangan sampai tahun depan 1 pun tidak. Malah tambah. Karena itu yuk kita belajar dari Musa untuk menghitung hari-hari kita sedemikian telitinya, sedemikian hati-hatinya, supaya hari-hari kita itu tidak menjadi jebakan bagi kita, karena ternyata kita makin jahat dalam hidup ini. Makin baiklah. Yang kedua, sesudah kurang kita pakai tambah. Apa yang mau ditambahkan? Tentu kebajikan hidup kita, saudaraku. Tambahkanlah kebajikan dalam hidup kita. Tambahkanlah perbuatan-perbuatan benar dalam hidup kita. Mulai lihat, oh saya udah nolong orang. Tambahkan supaya lebih lagi. Atau kemudian kau lihat, saya tidak nolong orang ini. Memang saya tidak mencuri, tidak merugikan orang. Tapi saya juga tidak menolong orang. Kita tidak boleh pada posisi netral. Saya suka Alkitab, kalau kamu tidak panas, ya dinginlah. Kamu tapi tidak dingin, tidak panas, suam-suam, dimuntahkan kok. Jadi tidak ada posisi netral dalam hidup Kristen kita. Maka itu kita mesti aktif. Menambah-nambahkan kebajikan dalam hidup kita. Apa yang saudara lakoni? Apa yang saudara tahu yang baik yang perlu dikerjakan? Yang baik di gereja. Belajar memahami orang lain. Belajar menghargai orang lain. Dengan mengurangi keributan, kita bisa menambah damai sejahtera, bukan? Ini penting. Supaya jangan kita pelayanan tapi terlalu banyak benturan kiri kanan. Sampai sebetulnya tidak jelas kita lagi pelayanan apa ini.
Kita sebut Tuhan, tapi kekacauan yang dimunculkan. Ayo tambah yuk kebaikannya. Tambah perbuatan benar kita. Ini bukan cuma tambah kolekte ya, maafkan saya. Kolektemu tidak akan ada punya kuat apa-apa itu. Saya pendeta. Maka saya akan berkata, gereja memang perlu uang untuk operasional. Pendeta perlu uang untuk hidup. Tapi pantang untuk mengobral kasih Tuhan. Supaya kau kumpulkan uang banyak, lalu kita dapat banyak. Tidak. Kebenaran penting. Bawa pulang uangmu itu. Kalau hatimu bengkok. Tapi kalau hatimu benar, lakukan itu. Maka bukan uangmu, tapi perbuatan benarmu. Itu yang Tuhan akan lihat. Tuhan mana butuh uang kita sih? Lah dia pencipta kok, dia punya semua. Selalu kita berdoa, Engkau Allah Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Lah kalau dia milik alam semesta, mana dia butuh uang kita? Mana dia butuh bantuan kita? Karena itu kalau kita diberi kesempatan melayani dia, bersyukurlah. Diberi kesempatan menolong orang lain dengan memberi uang, bersyukurlah. Tambahkan perbuatan baikmu, lihat di sekitarmu. Mungkin engkau abai pada orang rumahmu, pembantu dan lainnya. Mungkin engkau abai pada orang-orang di kantormu. Yang kecil-kecil terabaikan. Ayo dong. Perbuatan baik apa yang bisa kita tambahkan? Yang belum ada jadi ada, yang sudah ada tambah. Jumlah atau tambah besar, tambah luar biasa. Maka itu akan memberikan kepada kita kontribusi pertumbuhan dalam iman percaya kita, saudara. Terus tambah. Sementara dosa terus kurang. Maka hidup kita tampak semakin hari semakin benar. Orang melihat perubahan itu sudah jadi berkat yang indah. Kan itu. Nah lanjut lagi kemudian bagaimana kita menjalani hari-hari tadi. Menjalani pergumulan tadi. Apa yang mesti kita lakoni? Sederhana. Karena itu pergilah dan jalanilah. Maka engkau akan melihat hari-hari hidupmu penuh dengan sukacita dan bahagia. Yang penting lagi berikut adalah bagaimana engkau mengurangi kejahatanmu. Menambah kebaikan kebenaran dalam hidupmu. Dan tentu yang ketiga bukan bagikan. Nah apa yang mau dibagikan? Bagikan apa yang ada kelebihan pada dirimu. Bagikan apa yang menjadi keunggulan pada dirimu. Ya, waktu saudara bersaksi misalnya, Tuhan begini. Engkau sedang membagikan fakta kebenaran akan pemeliharaan Tuhan. Pada waktu tadi kita bilang nolong orang, bagikan uang atau kekayaan rezeki kita. Engkau sudah menyatakan kepada setiap orang to share others. Bahwa Tuhan memeliharaku. Tuhan memperkaya aku. Itu sebab aku membagi-bagikan. Karena aku tahu ketika Tuhan memperkaya aku, bukan supaya aku kaya sendirian. No. Inilah mestinya dibangun dalam kehidupan kita yang perlu kita tumbuh kembangkan. Dan bagaimana kita melakoni dalam hari-hari kita. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu mimpi kita. Itu semangat kita. Bagikan. Perbuatan kesaksianmu bagikan, hidupmu menjadi kesaksian, bagikan. Sehingga tiap orang melihat kamu, merasa dapat berkat dari kamu, karena kamu membagikan. Nah apakah kehadiran kita jadi berkat? Apakah kehadiran kita aktual dalam hidup keseharian? Apakah kehadiran kita menjadi luar biasa? Itu penting. Maka, kalau kehadiran itu memang nyata, kalau kehadiran itu memang jelas, itu akan menolong kita dalam pergumulan kehidupan kita. Bagaimana melakoni, menjalani hari-hari kita. Sehingga hari-hari kita sungguh-sungguh menjadi hari-hari yang berkemenangan. Dan hari-hari kita akan menjadi satu kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Jadi kita mengurangi kejahatan kita, menambahkan kebaikan kita, membagikan kesaksian Tuhan yang luar biasa dari hidup kita. Sehingga hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir tentu kali gandakan, lipatkan. Apa yang mau dikalikan? Apa yang mau dilipatkan? Ya pelayanan kita, iya pengabdian kita. Harus berlipat-lipat. Kita selalu mau lipat ganda apa? Income. Selalu mau lipat ganda, kasih persembahan, kembali berganda-ganda, kan gitu. Kalau itu saja kita semangatnya setengah mati. Tapi kenapa bukan pelayanan? Pelayanannya harusnya berkali-kali lipat. Pelayanan yang harus ganda. Urusan berkat Tuhan gak usah kau atur Tuhan, saudaraku. Tuhan tahu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita terlalu bernafsu dan berambisi untuk materi. Sehingga bertuhan pun kita menjadi sangat materialistis. Itu ironis. Nah oleh karena itu mari kita lihat dan kita camkan. Mari kita pikirkan dan perhatikan. Bagaimana hidup kita
sekarang dikali lipat, digandakan dalam pengabdian pelayanan kita. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, dan seterusnya. Sehingga tiap apa yang kita kerjakan sungguh jadi berkat nyata. Tiap apa yang kita kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Perhatikan. Inilah yang seharusnya kita pikirkan, kita renungkan dalam keseharian kita. Sehingga kita berjalan dari satu arah, berjalan dari lain arah, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu akan amat sangat indah. Itulah hidup orang percaya. Itulah keimanan kita. Itulah yang harus kita jalani. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali lipatkanlah pengabdian. Sehingga dengan demikian kita memperoleh hati yang bijaksana, karena makin hari kita akan makin tahu. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika dosa kita bisa berkurang, ketika kebaikan kita bertambah, ketika hidup kita menjadi kesaksian yang dibagikan, ketika pelayanan kita berlipat-lipat dan terus bertumbuh berkembang, baru kita tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Baru kita akan makin tahu bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tahu, bukan karena basa-basi atau informasi knowledge. Dan kita selalu dengar Tuhan Maha Kuasa, kita sebut Tuhan Maha Kuasa. Tapi apakah itu milik hati kita? Belum tentu. Karena hidup kita penuh dengan ketakutan. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa sih itu takut-takutan? Kan mestinya tidak. Maka ketakutan membuktikan kekurang yakinan kita akan kekuasaan Tuhan. Ini logika yang nggak boleh salari, saudara. Kita dikurung oleh fakta-fakta dalam hidup ini. Nah, karena itulah ketelitian tadi mengawal kita untuk makin cermat memahami, makin cermat mengerti apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya yang kita gumuli dalam keseharian kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan kita. Sehingga kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hidup kita betul-betul meneliti waktu demi waktu. Sehingga perubahan tahun, sehingga kita menyebut tahun baru, maka kita dengan sadar mengaudit diri kita. Perusahaan semua akan mengaudit, bukan? Berapa keuntungan mereka? Maka pendapatan dikurangi biaya operasional. Dapat keuntungan. Berapa net keuntungan sesudah bayar pajak ini dan itu? Oh, dapat sekian. Diaudit, sehingga tahulah perusahaan ini sehat apa enggak. Tapi kan lucu kalau perusahaannya diaudit, manusianya enggak diaudit. Audit juga dong. Sejauh mana sebetulnya kita bertumbuh dalam sepanjang tahun. Knowledge kita, intelektual kita, mental kita makin kuat apa enggak. Moral kita makin kuat apa enggak. Nah, itu pun harus diaudit. Akhirnya, selamat menemukan dirimu dan mengaudit hidupmu. Mengaudit dirimu dan akhirnya engkau tahu sudah seperti apa engkau di hadapan Tuhan. Ingat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat mengaudit diri. Selamat tahun baru. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Kami berdoa supaya dimampukan Tuhan terus dengan teliti menghitung hari-hari kami dan rela diaudit oleh Tuhan kami. Ajarkan kami hidup di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik waktu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan pelayanan kita supaya terus makin maju dan makin jujur dalam memberitakan kebenaran. Ambil bagian pada apa yang saudara bisa kerjakan. Semua kembaliannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sampai kita ketemu. Shalom.